Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ke kelas 9. Teman kali ini kita agak beda sistemnya ya. Jadi ini tidak tatap muka, tapi bisa dicek di bagian pojok kiri atas ya. Jadi kita lebih interaktif nanti. Oke, baik, pembahasan kita kali ini mengenai sifat 1 sampai dengan sifat 8 dari perpangkatan suatu bilangan. Hanya saja kita fokusnya di sifat yang masih kita kemarin belum sempat ketemu ya, yaitu kita bahas mulai sifat yang keempat. Kalau di modul ada di halaman 8 ya. Kalau di modul ada di halaman 8 ya. Jadi di sifat 4 itu tertulis bahwa sembarang bilangan tulis A kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah sama dengan 1 kecuali 0. Jadi ini dibaca demikian ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 kecuali 0 ya. Jadi 0 pangkat 0 hasilnya tidak 1 ya. Lalu apa? Nanti kita akan bahas. Oke, contohnya 5 pangkat 0 misalkan ya, 5 pangkat 0 misalkan. 5 pangkat 0 ini dapat dimodif, kita manipulasi supaya bisa menemukan bukti bahwa hasilnya adalah sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat ya, sembarang bilangan saya ambil misalkan 2 kurangi 2. Jadi sembarang bilangan yang hasilnya 0 ya. Oke, lanjut. Kalau kita manfaatkan sifat yang ke 2, ini maksudnya adalah 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Kalau kita jabarkan hasilnya adalah 5 dikalikan 5 ya, kemudian dibagi dengan 5 kalikan 5. Kemudian disederhanakan 5 bagi 5 hasilnya 1, 5 bagi dengan 5 hasilnya 1, kemudian 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini yang kita cek pertama untuk bilangan bulat yang positif. Nah, apakah berlaku sekarang untuk bilangan yang lain ya? Kita ambil misalkan bilangan yang negatif ya, bulat negatif. Misalkan saya punya min 7 pangkat 0 ya. Ini artinya sama dengan kalau kita manipulasi bentuknya yang sederhana, min 7 pangkat, misalkan saya ambil 3 gitu, dibagi dengan min 7 pangkat 3. Penyebarannya persis sama ya, yaitu sama dengan min 7 kita kalikan sebanyak 3 kali dibagi dengan min 7 kita kalikan sebanyak 3 kali. Lalu sederhanakan, min 7 bagi min 7 hasilnya 1, min 7 bagi min 7 hasilnya 1, hasilnya 1, maka diperoleh 1 dikalikan sebanyak ya 1 kali atau hasilnya 1 itu sendiri. Ingat, jadi saya sederhanakan ini bukan berarti hilang ya, bukan berarti menjadi 0, tapi ya kita memanfaatkan operasi yang sesuai yang di sini. Karena tanda per seperti yang maksud dalam pembagian, maka min 7 dicoret dengan min 7 ini bukan hilang, tapi maknanya adalah min 7 dibagi dengan min 7, yaitu 1. Nah, oke, lanjut. Sekarang untuk yang pecahan ya, silahkan jadikan sebagai latihan. Oke, sekarang saya fokus untuk bilangan 0. Mengapa 0 pangkat 0 hasilnya tidak sama dengan 1? Sekarang kita coba jabarkan kalau 0 pangkat 0. 0 pangkat 0. Saya ambil 0 pangkat misalkan 2 kurangi 2. Ya, ini tadi sama ya. Ini tadi sama. Ini tadi sebelumnya ini min 7 pangkat 3 kurangi 3 ya. Lanjut ke langkah yang terlewat tadi ya. Kalau ini juga sama, saya ambil bilangan 2, bebas sebenarnya. Ini maknanya adalah 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2.
sama dengan 0 kalikan 0 dibagi 0 kalikan 0. Nah, sekarang apakah 0 dibagi 0 hasilnya sama dengan 1? Ini sudah dibahas di materi di kelas 7 dulu ya, masalah pembagian dengan bilangan 0, bahwa 0 dibagi 0 itu adalah hasilnya error atau undefined ya, kalau bahasa kerennya undefined. Jadi 0 dibagi 0 tak terdefinisi ya. Coba dicek di kalkulatornya pun juga hasilnya demikian. 0 dibagi 0 tak terdefinisi. Sehingga tak terdefinisi dikalikan tak terdefinisi adalah undefined. Jadi tidak terdefinisi. Karena ada pembagian menggunakan penyebutnya bilangan 0 ya. Jadi atau bahasa lainnya dibagi dengan 0. Itu menjelaskan tentang sifat 4 ya. Nanti bisa di pause mungkin kalau saya kecepatan kalau tinggi untuk ngomongnya gitu ya. Bisa di pause. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke sifat yang ke-5 ya, yaitu pangkat bilangan negatif. Tertulis di sifat 5 ada di halaman selanjutnya, ada di halaman 9. Sifat 5 A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, di sana ada bukti penjelasannya ya, bisa dihormati. Karena kemarin saya ada tugas untuk membacanya, ya silahkan dipahami kembali. Ini saya hanya menjelaskan ulang apa yang tertuliskan di label sifatnya, bahwa A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini maksudnya apa gitu kan ya. Kalau misalkan saya ambil bilangan 3 dipangkatkan min 2, tentu kita tidak bisa mengartikan bahwa kalau misalkan 3 pangkat 2 jelas ya 3 kali 3, jadi 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya, dikalikan ini sebanyak 2 kali. 3 pangkat 7, maka 3-nya dikalikan sebanyak 7 kali ya. 3 kali 3 kali 3 sama 7 kali. Nah, bagaimana untuk 3 pangkat min 2? Apakah dikalikan sebanyak min 2 kali? Ya, tentu tidak ya. Nah, ini dimaksudkan adalah kalau sesuai dengan sifat 5, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, ini bisa diartikan 1 per 9. Kalau mau dilanjutkan lagi 0, sekian gitu kan ya. Nah, kalau ini menyesuaikan dengan soalnya nanti. Apakah soalnya menghendaki kita cukup mengerjakan sampai sebelah sini? Soalnya kalau misalkan pilihan ganda, kita sesuaikan dengan pilihan gandanya apa gitu kan ya. Apakah dituliskan sampai seperti ini, pecahan biasa, ataukah dituliskan dalam pecahan desimal? Sesuaikan dengan soalnya untuk sifat 5. Tentu sifat 5 ini berlaku juga untuk bilangan negatif apapun pecahan. Saya contohkan di pecahan misalkan 2 per 3 pangkat min 4 misalkan. Nah, ini artinya adalah 1 per ya. Ini satu set ya. 2 per 3 kayak gini pangkat 4. Nah, ini beda artinya kalau dituliskan dengan 1 per 2 per 3 pangkatnya 4 kayak gini. Ini berbeda ya. Kenapa? Kalau misalkan dituliskan hanya seperti ini maksudnya yang dipangkatkan 4 hanya bilangan 2 kalau di dalam pecahan. Sedangkan kalau yang di sebelah sini satu set pembilang dan penyebutnya 2 dan 3. Ini kalau mau dilanjut sama dengan 1 per ya 2 per 3 dikalikan sebanyak 4 kali kan ya. 1 per 2 dikalikan sebanyak 4 kali 16. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81 kayak gini kan ya. Dan itu sama dengan 81 per 16. Sama, sampai sini benar, sampai sini benar, disesuaikan dengan pilihan ganda atau permintaan di soalnya. Ya, itu sekilas tentang sifat 5.
Berikutnya saya lanjut sifat 6 dan sifat 6 dulu ya, sifat 6. Sifat yang ke-6 sekarang kalau bilangannya pecahan, bagaimana? Maksudnya pangkat pecahan. Sifat 6 ada di halaman 10 ya. Jadi kita tuliskan sifat 6 bahwa A pangkat M per N ya, pembilangannya M menyebutnya N, ini artinya sama dengan akar dari N untuk A pangkat M ya, jangan terbalik bilangannya gitu aja. Jadi M-nya yang di bawah tanda akar, N-nya yang di luar ya. Oke, langsung ke contoh permasalahan itu kan 3 pangkat 2 per 7. Ini maksudnya adalah akar 3 yang dikuadratkan, akar 3 dari 7 kayak gini. Nah, sekarang apa maksudnya maksudnya akar 7 kayak ini gitu ya. Oke, ini contohnya. Kalau kemarin kita artikan bahwa misalkan saya punya 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 4. 6 kuadrat, hasilnya adalah 36. 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, kebalikan operasi di kuadrat adalah akar ya, akar dari 4. Itu artinya adalah 2 gitu ya. Jadi 2 kuadrat itu maksudnya adalah 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Ingatkan kembali ya, 6 kuadrat 6 dikalikan 6. 8 kuadrat berarti 8 kali 8. Nah, maksud tanda akar adalah, jadi kalau tanda akar tanpa embel-embel bilangan di atas tanda akarnya, ini maksudnya adalah akar pangkat 2 dari 4 gitu kan ya. Jadi akar 4 ini merupakan diperoleh dari bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 2 kali gitu kan ya. Lagi, akar pangkat 2 dari 36. Bisa dituliskan seperti ini, bisa juga tuliskan seperti ini, 36, kemudian ada embel-embel 2 di atas akar. Ini artinya sama. Ini kalau dilanjut ke bilangannya adalah bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 6. Oke. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, akar pangkat 5 dari 32. Oke, maka berapa hasilnya? Akar pangkat 5 dari 32. Bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 5 kali? Ya, tentunya bilangan yang sama kan ya. Bilangan yang sama yang hasilnya adalah 32. Ini kalau dicermati bahwa 2 apabila dikalikan sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 32. Kita cek. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kalikan 4, 16. 16 kalikan dengan 2, 32. Sehingga akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Kayak gini ya. Jadi maksudnya tanda di atas tanda akar atau di sampingnya tanda akar, di luarnya tanda akar, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau 5 ya bilangannya sebanyak 5 kali yang dikalikan. Kalau 7 juga 7 kali. Ini kalau dilanjutkan sama maknanya dengan akar pangkat 7. Saya kembali ke soal ini. 3 kuadrat adalah 9. Nah ini sama ya, lagi-lagi menyesuaikan di soalnya. Mintanya selesai sampai mana pilihan gandanya. Bisa seperti ini juga benar, sampai sini juga benar. Menyesuaikan sifat yang diminta di soalnya seperti apa. Itu mengenai sifat 6 ya, pangkat pecahan. Oke, saya lanjut ke bagian yang terakhir ya, yaitu sifat 7 dan 8. Ini saya jadikan satu pembahasan ya. Jadi ini kita sebut sifat distributif ya. Jadi didistribusikan gitu kan ya. Kalau ini dulu kita kenal di kelas 7, misalkan ada operasi misalnya kayak gini. 2 dikalikan ya, tanda kurung 4 tambah 5. Ini maksudnya adalah 2 kali 4
ditambah 2 kali 5. Jadi 2-nya ini hanya dikalikan 4, tapi dikalikan satu set yang di dalam tanda kurung ya. Serupa dengan sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan juga ada sifat distributif ya. Sifat 7 merupakan operasi perkalian. Kemudian sifat 8 adalah pembagian. Teruskan di sana bahwa sifat 7A kalikan B pangkat N, maknanya adalah A pangkatkan N dikalikan B pangkatkan N ya. Kalau di contoh soal langsung tuliskan saja, misalkan 2 kali 7 gini pangkat 2, maka maknanya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 2. Boleh ditulis seperti ini, 4 kali 4 9 dan sama dengan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan permintaannya adalah menyederhanakan, ya bisa tulis seperti ini, menyesuaikan dengan permintaan di soalnya. Nanti kita modifnya seperti apa. Oke, itu sifat 7 ya. Jadi berlaku hanya untuk operasi perkalian ya. Jadi misalkan kalau ada penjumlahan gini, A tambah B pangkat N. Nah, ini tidak sama dengan A pangkat N tambah B pangkat N. Contoh, 2 tambah 5 pangkat 2. Gini, artinya tidak sama dengan 2 pangkat 2 tambah 5 kuadrat. Kita cek ya. 2 tambah 5, 7. Maknanya adalah 7 kuadrat. Sedangkan 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 25. Kalau dilanjutkan, 7 kuadrat adalah 49. Oke, bisa dilanjutkan ya. Bentar. Oke, jadi bisa dilanjutkan. Kalau misalkan ini 14 ditambah sama dengan tadi, lanjut ya, 4 tambah 25, 29. Sama kan ya, sehingga ini tidak berlaku untuk operasi penjumlahan. Jadi sifat 7 tidak berlaku untuk operasi penjumlahan. Ini tandanya makanya tidak sama dengan. Oke. Serupa dengan sifat 7 yaitu sifat 8. Hanya saja sifat 8 ini berlaku untuk operasi pecahan A dibagi B pangkat N, maknanya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. 2 per 6 misalkan dipangkatkan 4, maka artinya adalah 2 pangkat 4 dibagi dengan 6 pangkat 4 ya. Ini tadi ya, kembali ke contoh soal tadi ya. Kalau 2 per 6 kayak gini saja pangkat 4, ini artinya adalah yang dipangkatkan 2 hanya 4-nya saja, 6-nya tidak dipangkatkan 4 karena tidak ada tanda kurung, label kurung. Ini bukan 64 ya, tapi 6 pangkat 4, maaf, tulisnya 2 pangkat 4 per 6 pangkat 4 ya. Bisa dilanjutkan atau bisa berhenti sampai sini ya, misalnya dengan soal. Oke, untuk memantapkan fungsi dari sifat 1 sampai dengan sifat 8, bisa dicek kemarin yang dibuat tugas ya, itu ada tas 11 di halaman 12. Tas 11 di halaman 12 akan kita bahas beberapa soal saja. Yang pertama kita bahas adalah soal nomor 7 ya. Tas 11 yang poin nomor 7. Oke, terus di sana bahwa min 10 kuadrat dikalikan min 10 dikalikan 10 pangkat 2 per 4. Ini maknanya sama dengan, ingat, kalau min 10 tanpa kurung berarti yang dipangkatkan adalah 10-nya saja. Negatifnya tidak ikut. Ini maknanya adalah min buka kurung 10 kali 10 dikalikan min 10 ya. Jadi kalau tidak ada pangkatnya tidak masalah, ini mau dihilangkan kurungnya ya, kakaknya sama, dikalikan dengan 10. Nah ini kalau kita bisa sederhanakan saja, 2 dibagi dengan 4 ya, setengah ini ya, 10 pangkat setengah. Lanjut. Nah, kalau ada soal yang melibatkan tanda min, saran saya
dihilangkan dulu tanda minusnya, atau dimodif dulu maksudnya ya, dimodif dulu tanda minusnya, apakah dia hilang ataukah tetap ada. Oke, misalkan yang soal nomor 7 ini, apakah min-nya hilang? Hilang itu maksudnya berubah jadi positif atau tetap ada min atau tetap min? Kita cek di sini. Di sini ada negatif kalikan negatif ya. Cuma 2 saja min-nya, negatif kali negatif. Maka hasilnya adalah positif. Sehingga hasil dari perkalian ini nanti adalah positif. Jadi langsung tuliskan saja positif ya, depannya nggak usah ditulis 10. Karena 10 dikalikan sebanyak 3 kali, maka di sini dapat dituliskan 10 pangkat 3. Lanjut dikalikan di sebelah sini 10 pangkat setengah. Menggunakan sifat yang pertama, ini maknanya adalah 10 pangkat 3 ditambah setengah. Sama dengan 10 pangkat 3 tambah setengah, 3 setengah. Nah, karena kita tidak lazim bentuk pecahan, pangkat pecahan yang pecahannya merupakan pecahan campuran, maka 3 pangkat setengah ini dapat dimodif sama dengan 10 pangkat 7/2. Sampai sini selesai. Boleh. Atau kalau mau dilanjut juga boleh dalam bentuk akar. Maka akar dari 10 yang dipangkatkan 7. Nah, di sini ada embel-embel 2-nya boleh. Boleh dituliskan seperti ini, boleh tidak. Boleh cukup tuliskan 10 pangkat 7 boleh. Ini sama-sama benarnya ya. Jadi 2 jawaban ini benar. Kalau isi soalnya tidak masalah berhenti sampai sini. Yang penting lebih sederhana dari bentuk soalnya, karena instruksinya adalah sederhanakan, tapi tidak diminta untuk ngitung sampai hasil akhir, jadi nggak perlu pakai kalkulator ngitungnya ya. Jadi hanya menyederhanakan. Sederhana itu gimana? Ini soalnya 3 suku gini kan ya, menjadi 1 suku. 10 pangkat 7/2 selesai. Itulah maksudnya sederhanakan. Jadi tidak dihitung sampai hasil akhirnya. Jadi tidak perlu kalkulator gitu kan ya. Kita lanjut, contoh berikutnya ada di soal nomor 9 ya. Saya contohkan lagi soal nomor 9. Di sana tertuliskan akar pangkat 3 dari bilangan 1000, kemudian dikalikan dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, pinter-pinter kita modif soalnya ya, agar bilangannya lebih unik. 1000 ini maknanya adalah akar 10 yang dipangkatkan 3. Di sini dipangkatkan 3. Akar dari 10 pangkat 3 untuk bilangan 10 pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari bilangan 10 pangkat 3 maksudnya. Oke, kemudian kita lanjut, 5 kuadrat kita tuliskan 5 kali 5. 2 pangkat 5 kita tuliskan 2 kali 2 kalikan 2 kalikan 2 pangkat 3 ya. Ini kenapa saya modif sampai seperti ini saja ya, karena ada maksudnya nanti kan ya. Kita bahas setelah ini. Menggunakan sifat 6 yang perlu kita bahas, bahwa ini maknanya adalah, jadi kita balik dari tanda akar menjadi tanda perpangkatan. Ini maknanya adalah 10 pangkat 3/3 dikalikan ya, ini tadi maksudnya, karena 5-nya ada dipangkatkan 2, maka saya samakan 2-nya dengan modif seperti ini, sehingga 5 dikalikan 2 hasilnya 10, 5 kalikan 2 hasilnya 10 dikalikan 2 pangkat 3. Lanjut, 3 dibagi 3 1, dan ini maknanya adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kali 10, ini saya tuliskan kalau tidak ada pangkatnya, maknanya adalah pangkat 1 kalikan 10 pangkat 1 kalikan 2 pangkat 3. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1
gunakan sifat 1, maknanya adalah 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1. 10 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Ya. Kalau dilanjut lagi menggunakan sifat disposif tadi, ini maknanya adalah dalam kurung 10 kali 2 pangkatkan 3. Kalau mau dilanjut 10 kali 2, 20 pangkat 3. Sampai sini benar, sampai sini benar ya. Sesuaikan pilihan gandanya kalau di soal pilihan ganda. Oke, ataupun kalau soal isi ya, dua-duanya ini benar ya. Jadi diubah jadi bentuk yang sederhana. Oke, itu contoh di tas 11 nomor 7 dan 9. Oke. Pembahasan mengenai operasi perpangkatan sudah selesai untuk sifat 1 sampai sifat 8 gitu kan ya. Oke, itu nanti untuk memantapkan pengetahuan mengenai sifat 1 sampai dengan sifat 8, oke, bisa dicek di latihan soal ya. Di latihan soal bab 1. Jadi di latihan soal bab 1 kalau mengikuti halaman ada di halaman 15 ya. 15 sampai 16, halaman 15 sampai 16. Oke. Terus di sana latihan soal bab 1. Kalau cek modul ada di modul halaman 15 sampai 16 kalau ikuti halaman ya, tapi tidak terus halamannya di sana. Oke, silakan dikerjakan nanti 10 nomor, yaitu nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan 16 ya. 10 soal nomor ini nanti bisa dikerjakan di area kosong di modulnya, bukan langsung jawaban ya A, B, C, atau D, tapi ada langkah penyelesaiannya ya. Jadi nanti sertakan langkah penyelesaian. Boleh di buku tulis kalau mau lebih rapi, ataupun di area modulnya ya kalau mau nggak hilang catatannya, boleh di sana ya. Ya, nanti sesuai dengan kesepakatan bahwa nanti ini fotonya diupload ya. Jadi ini nanti pekerjaannya silahkan difoto, lalu upload ke Sisau ya, upload ke program Sisau ya, program Sisau ya. Untuk kodenya nanti silahkan dicek di forum Google Classroom ya. Jadi ada chatting di sana, dicek ya, update infonya, kodenya berapa untuk upload jawaban di Sisau. Ini kode plus kalau ada misalkan ada pertanyaan silahkan disampaikan di Google Classroom gitu kan ya. Oke, baik, untuk pembahasan sifat 1 dan sifat 8 sudah tugasnya saya cukup sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat nanti yang dapat dan bisa mengupgrade, bisa menambah referensi kalian khususnya di bab 1 dan 9 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.